Halo moms, apa kabarnya nih? Semoga moms semua sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas tips bagaimana sih cara melindungi ibu hamil, bayi baru lahir, ibu nifas pada virus maupun COVID-19. Ikuti terus video saya kali ini ya moms. Untuk menjaga kesehatan terhadap COVID-19, tetap anjuran seperti pemerintah ya mom, stay at home. Kalau tidak perlu sekali, tidak perlu keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu makan makanan yang bergizi untuk membuat daya tahan tubuh kita lebih bagus. Jangan lupa buah-buahannya ya moms. Terus yang ketiga, tetap social distancing. Perhatikan nih moms, kalau misalnya keluar tetap harus jaga jarak minimal 1-3 meter. Yang keempat, moms harus selalu sedia hand sanitizer. Jadi ketika jauh dari air harus tetap memakai hand sanitizer. Dan jangan lupa yang di rumah, barang-barang ataupun pintu ataupun saklar lampu yang sering kita pegang, sering kita desinfekti ya mom. Terus jangan lupa ya mom, selalu jaga kebersihan diri maupun lingkungan. Untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang masih meminum obat, tetap diminum ya obat dari dokternya, terutama untuk ibu hamil nih. Tablet tambah darahnya nih misalnya harus tetap diminum sesuai anjuran dari dokter. Terus harus tetap beraktivitas fisik ya moms, walaupun hanya sebentar. Misalnya yoga nih pada ibu hamil, senam pada ibu hamil. Seperti itu ya moms. Selanjutnya untuk anjurannya yaitu adalah sering mencuci tangan. Mencuci tangan misalnya nih habis ataupun sebelum makan, sebelum dan sesudah pegang bayi. Sering pas keluar rumah nih habis berbincang sama tetangga, cuci tangan gitu ya moms. Setiap kali moms pegang segala sesuatu sebaiknya cuci tangan. Daripada pakai hand sanitizer, sebenarnya lebih bagus kita cuci tangan moms dengan menentukan sesuai protap bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Tetap 20 detik sih ya mom, jangan dikurangi, nanti nggak efektif. Apabila moms di rumah batuk ataupun pilek, harus wajib memakai masker ya moms. Usahakan tidak perlu keluar rumah. Kalau gejalanya semakin parah, baru harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun temu janjian dulu ya moms sama fasilitas yang moms mau buat periksa, atau janjian dulu sama dokternya. Kalau untuk penggunaan maskernya, jangan lupa ya moms harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Semisalnya moms memakai masker, jangan sekali-kali nih tangannya memegang area wajah. Lalu ketika sudah selesai memakai masker, jangan langsung dibuka tutup gitu ya moms. Sekali terpasang terus saja maskernya, jangan dinaik turunkan. Selanjutnya, kalau moms semua pakai masker medis, itu hanya bisa digunakan 1 kali pakai ya moms. Setelah itu dibuang di tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, kalau moms memakai masker kain, itu diganti setiap 4 jam sekali ya moms. Kalau 4 jam sudah selesai, moms langsung lepas, dicuci pakai deterjen, lalu setelah kering nanti disetrika. Itu ya moms penggunaan maskernya. Untuk ibu hamil tentunya anjurannya tetap stay at home ya moms. Sekalipun moms mau periksa ke fasilitas kesehatan, harus memperhatikan
anjuran dari pemerintah harus memakai masker, physical distancing, hand sanitizer harus disiapkan semua. Terutama moms harus janjian terlebih dahulu sama fasilitas kesehatan yang moms mau tuju. Setidaknya ketika moms datang langsung diperiksa apa yang perlu diperiksa dan setelah itu bisa langsung pulang. Selanjutnya moms semua pelajari nih buku KIA-nya. Di buku KIA itu sudah tertera semua gimana tips-tipsnya, gimana yang harus diwaspadai. Misalnya nih, gerakan janinnya kurang dari 10 kali selama 12 jam, keluar perdarahan, keluar dari janin lahir, pusing, nyeri kepala yang sangat hebat. Moms harus perhatikan itu. Kalau ada tanda bahaya yang seperti saya sebutkan atau yang tertera di buku KIA, moms segera langsung ke tenaga medis atau fasilitas pelayanan terdekat. Untuk sementara, tunda dulu ya moms kalau moms sering kelas ibu hamil. Jadi dipastikan dulu kelas ibu hamilnya kalau keadaan sudah kondusif. Memiliki kontak WA ataupun telepon untuk fasilitas kesehatan yang moms tuju. Untuk keempatnya, perencanaan persalinannya kalau yang sudah trimester ketiga disiapkan ya moms. Anjurannya untuk ibu yang bersalin atau nih yang sudah mempersiapkan persalinan, itu kan ada nih yang kehamilan secara normal atau kehamilan yang beresiko. Bagi ibu hamil yang memiliki resiko persalinan, sebaiknya mempersiapkan semua ya moms. Jadi ketika menjelang persalinan bisa langsung berangkat untuk ke fasilitas rujukan. Kalaupun semuanya normal, moms bisa lahir di bidan dengan memperhatikan nih gimana apa saja yang harus saya bawa, harus disiapkan semua. Jadi sewaktu-waktu ketika moms ada tanda-tanda persalinan bisa langsung berangkat. Seperti itu ya moms. Dan jangan lupa siapkan apa alat kontrasepsi setelah bayi lahir. Jadi jangan lupa pakai KB ya moms. Untuk ibu dan keluarga tetap ya moms harus menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau moms ada yang menungguin nih, misalnya suami ataupun keluarga, tetap harus memperhatikan bagaimana pencegahan COVID-19. Untuk ibu nifas dan bayi baru lahir, sebaiknya imunisasi tetap diberikan sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia ya moms, dengan memperhatikan bagaimana pencegahan COVID-19 seperti yang saya bahas kemarin. Yang kedua adalah pemeriksaan pasca salin atau ibu bersalin. Itu bisa dilakukan dengan home care. Jadi moms tinggal telepon nih, kapan jadwal home care, jadwal kunjungan kontrolnya. Jadi biar tenaga medis yang datang ke rumah moms. Jadi biar meminimalisir moms dan bayi kontak ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, moms harus segera pergi ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan apabila ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir ataupun ibu nifas. Misalnya pada ibu nifas, infeksi nih, peradangan, kemerahan, atau bunda payudara mastitis, pembengkakan pada payudara, ataupun tali pusat bayi yang mengalami infeksi. Semua ada di buku KIA ya moms baca sendiri. Nanti kalau moms kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Untuk ibu menyusui tentunya lebih berisiko ya moms. Kalau ibu menyusuinya tidak tahu bagaimana protokol pencegahan COVID-19. Jadi ketika mau memegang bayi ataupun sesudah memegang bayi, ibu harus cuci tangan. Dan selanjutnya harus tetap memakai masker ya moms. Lalu ketika moms ataupun ibu yang
sudah selesai memberikan ASI ataupun yang memberikan ASI tapi dipakai dots, untuk pencucian, perawatan dotnya harus lebih diperhatikan lagi ya Mom. Kecuali bagi ibu hamil ataupun ibu menyusui yang sudah terpapar COVID-19 ya Moms, itu memang ada protap-protapnya. Nanti akan saya bahas pada video saya selanjutnya ya Moms. Tetap ikuti video saya dan jangan lupa di subscribe.